Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrizal dari Prodi Manajemen Universitas Putra Batam. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang sudah saya rancang, yaitu rencana bisnis coffee shop Uncle One. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Tingkat stres yang semakin meningkat membuat masyarakat membutuhkan tempat untuk sekedar melepas lelah atau mencari tempat refreshing yang bisa menyegarkan suasana kembali. Coffee shop atau kedai kopi menjadi salah satu pilihan yang favorit di masyarakat. Di samping sudah menjadi budaya khusus di Indonesia, masyarakat terbukti mempunyai minat yang amat besar untuk mengunjungi tempat yang digemari semua usia ini. Peran media sosial yang sering mensosialisasikan coffee shop mendukung perkembangan warung khusus kopi ini. Semula, coffee shop dijadikan sebagai tempat untuk menikmati kopi saja, tetapi sekarang seakan coffee shop mempunyai fungsi tambahan sebagai tempat untuk reunian, acara ulang tahun, browsing, meeting point, ataupun untuk menjalin pertemanan. Uncle One adalah usaha yang akan didirikan oleh mahasiswa yang suka meminum kopi. Awalnya hanya sekedar suka meminum kopi, namun pada saat teman saya mencoba kopi yang saya buat mendapat respon yang tidak terduga. Teman saya memberi saran bahwa kenapa tidak mencoba untuk membuka coffee shop yang mana kebanyakan masyarakat menyukai kopi. Akhirnya, saya mengasah lebih dalam lagi agar kopi yang saya racik memiliki cita rasa yang khas dan berbeda dari kebanyakan kopi pada umumnya. Dengan tekad dan kegigihan saya, akhirnya saya berencana akan membuka coffee shop sendiri. Uncle One adalah nama usaha yang saya pilih karena menurut saya banyak di antara para lelaki yang gemar meminum kopi dan nama tersebut mudah untuk diingat oleh masyarakat. Coffee shop dengan konsep yang bergaya vintage dan mengandalkan tata ruang yang bagus serta menyajikan live akustik. Tempat ini bukan hanya didesain untuk penikmat kopi saja, tetapi untuk kaum milenial yang ingin berfoto-foto karena memang konsepnya yang unik dan instagramable. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi, ciptakan pelayanan prima, membangun kreativitas serta berinovasi tinggi, menjunjung pendidikan di tengah mengurangi angka kemiskinan. Misi, memberikan pelayanan prima kepada konsumen, menjaga kualitas produk demi kepercayaan konsumen, memberikan pengetahuan kepada konsumen, menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya tujuan, menciptakan lapangan kerja baru, memperoleh laba, mengembangkan jiwa wirausaha yang ada pada diri saya, mengembangkan pendidikan non-formal dengan memberikan pengetahuan tentang kopi, serta bagaimana penyajian yang tepat kepada konsumen. Yang selanjutnya, mengenalkan kopi khas dari Sumatera Barat. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Pertama adalah nama perusahaan. Perusahaan yang akan saya dirikan ini adalah usaha jenis kedai kopi atau yang sering dikatakan coffee shop. Usaha kedai kopi ini saya berikan nama Uncle One. Kenapa? Nama Uncle One menjadi pilihan kedai kopi kami karena mengingat Kota Batam adalah kota yang dekat dengan negara tetangga yang sering dikunjungi wisatawan seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara tetangga lainnya. Maka dari itu, supaya nama dari kedai kopi ini mudah diterima masyarakat Batam khususnya maupun wisatawan asing yang sering berkunjung ke Kota Batam. Selanjutnya desain gedung. Material bahan untuk pembangunan coffee shop ini seluruhnya itu dari kaca, mulai dari dinding sampai ke atap. Gerai ini berdiri di atas satu unit bangunan terdiri dari 2 lantai yang terbagi atas 2 bagian, yaitu lantai dasarnya. Di dalam ruangan terdiri dari meja dan kursi yang bergaya vintage, bartender, sport selfie, brand game space, dan stage mini. Di bagian depan gerai juga kami sediakan space outdoor untuk tamu yang perokok. Di bagian belakang ada dapur, musola, dan toilet. Lantai kedua terdiri dari private room dan meeting point. Selanjutnya adalah lokasi usaha. Nah, coffee shop ini, Uncle One ini akan dibuka di kawasan Komplek Vanido Santuriti Garden, Harbourfront, Batam Center, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Tat Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Lokasinya ini sangat strategis ya, karena dekat dengan Universitas, pusat pemerintahan Batam, dekat dengan hotel, dan sangat dekat dengan restoran siap saji yang lainnya seperti KFC, Burger King, dan McDonald. Selanjutnya adalah manajemen coffee shop. Yang pertama adalah investor atau pemilik saham sebagai pemegang kebijakan atau keputusan dalam pengembangan coffee shop. Yang kedua adalah manajer coffee shop, terdiri dari 1 orang. Dalam hal ini, coffee shop dikelola oleh seorang manajer sebagai seorang pengambil kebijakan dan keputusan dalam menjalankan coffee shop, baik dari segi promosi dan pelayanan atau servis. Selanjutnya adalah staf administrasi. Dalam hal ini bertugas untuk membantu dalam pengelolaan keuangan Uncle One yang terdiri dari 1 orang.
Selanjutnya chef, dalam hal ini Uncle One memiliki satu orang chef untuk membuat snack, dessert, dan cake. Barista terdiri dari satu orang menyiapkan kopi yang dipesan oleh konsumen. Selanjutnya ada kasir, dalam ini kafe memiliki seorang kasir. Waitress terdiri dari dua orang karyawan. Selanjutnya adalah produk usaha. Jenis produk yang kami jual adalah aneka macam kopi. Di antaranya adalah kopi single origin dan kopi campuran. Single origin kita sediakan yakni kopi kawah. Nah, menarik, kopi kawah ini salah satu menu andalan dari Uncle One. Kopi kawah ini berasal dari Sumatera Barat. Yang menarik dari kopi kawah ini adalah kopi kawah tidak terbuat dari biji kopi, melainkan terbuat dari daunnya. Dan kopi dikumpulkan, dikeringkan, lalu disangrai selama 12 jam hingga menjadi semacam serbuk. Nah, daun-daun kering inilah yang kemudian diseduh menjadi minuman. Dan kami juga menyediakan aneka minuman pelengkap dan aneka makanan ringan. Adapun menu-menu yang kami tawarkan di coffee shop Uncle One ini, yang pertama itu adalah original kawa ya, harganya 18.000 aja. Yang kedua adalah hot kawa latte, harganya 15.000. Yang ketiga adalah kawa red velvet white jelly, harganya adalah 14.000. Yang keempat adalah ice kawa americano, harganya 14.000. Yang kelima adalah caramel kawa frappuccino, harganya 16.000. Yang keenam adalah ice vanilla latte, harganya 16.000. Yang ketujuh adalah green tea cream frappuccino, harganya 17.000 aja. Yang kedelapan adalah coklat ice, harganya 16.000. Yang kesembilan adalah omelette egg with mushroom sauce, harganya 23.000. Yang 10 adalah spaghetti carbonara, harganya 25.000. Selanjutnya nomor 11 ada cornbread special, harganya 15.000 aja. Yang ke-12 adalah pancake coklat, harganya 13.000. Yang ke-13 adalah jus buah segar, harganya kisaran antara 10.000 sampai dengan 25.000. Ke-14 adalah air mineral, itu harganya 5.000. Yang ke-15 adalah kue dan snack, tuh kisaran harganya 5.000 sampai 20.000 ya. Selanjutnya adalah pembuatan produk. Nah, dalam pembuatan produk, kami pada menu minuman kopi, pembuatannya bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan mesin kopi atau mesin press, ada juga dengan menggunakan alat manual. Alat manual sendiri akan digunakan jika mesin kopi tidak bisa digunakan atau sedang mati listrik, tinggal sesuai permintaan dari konsumen. Sedangkan untuk pembuatan makanan ringan, kami menggunakan penggorengan dan alat penggorengan untuk memasak produk yang dipesan pengunjung. Selanjutnya ada keunggulan produk. Nah, keunggulan produk kami sendiri yaitu kami menyuguhkan kopi yang beda dengan kopi umumnya. Kami menyediakan kopi khas dari daerah kelahiran saya yaitu Sumatera Barat, yaitu kopi kawah. Yang menarik dari kopi kawah adalah kopi kawah tidak terbuat dari biji kopi, melainkan terbuat dari daunnya. Dan kopi dikumpulkan, dikeringkan, lalu disangrai selama 12 jam hingga menjadi semacam serbuk. Nah, daun-daun kering inilah yang kemudian diseduh menjadi minuman kawah. Rasa dari kopi kawah cenderung lebih ringan dan terasa seperti paduan dari rasa teh dan kopi. Kopi kawah ini sangat aman ya diminum dan menyehatkan. Kopi kawah ini mengandung antioksidan untuk mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyumbatan pembuluh darah, jantung koroner, kanker, tumor, diabetes, dan lainnya. Keunggulan lainnya dari coffee shop kami ini adalah desain interiornya yang instagramable ya. Lokasinya itu sangat strategis, yaitu di dekat pusat kota Batam, dan pelayanan prima yang kami tawarkan. Fasilitas lainnya kami juga menyediakan tempat seperti ada musola, meeting point, board game space, spot selfie, dan parking area yang sangat luas. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Yang pertama adalah target dan segmentasi pasar. Nah, target kita sendiri dari segi usaha, kami sangat mengharapkan para investor bersedia mendukung usaha yang akan saya buat dari segi modal. Usaha ini terbilang booming ya, karena kebutuhan akan tempat berkumpul, tempat belajar, dengan fasilitas free wifi sekaligus tempat para siswa untuk menambah pengetahuan tentang produk kopi dan bagaimana penyeduhan kopi yang sangat tepat. Nah, di samping harga yang terjangkau, nama yang unik, menyediakan kopi yang khas dibidangkan secara unik, penataan yang ruang juga menarik minat konsumen untuk berkunjung dan membeli produk kami sekaligus menikmati fasilitas yang kami sediakan. Namun yang lebih diutamakan di sini adalah kualitas dan kenikmatan dari produk yang berbeda dengan fasilitas free wifi sekaligus tempat para siswa untuk menambah pengetahuan tentang produk kopi dan bagaimana penyeduhan kopi yang sangat tepat. Di samping harganya yang terjangkau, nama yang unik, menyediakan kopi yang khas, dihidangkan secara unik, penataan ruang yang juga menarik minat konsumen untuk berkunjung dan membeli produk kami sekaligus menikmati fasilitas yang kami sediakan. Nah, namun yang lebih diutamakan di sini adalah
kualitas dan kenikmatan dari produk yang berada di kedai kopi ini. Selanjutnya adalah faktor kompetitif. Faktor kompetitif yang ada di pasaran adalah para kompetitor yang sudah terlebih dahulu menggeluti usaha kedai kopi. Keunggulan yang mungkin ada pada kompetitor adalah luasnya tempat yang disediakan dan fasilitas yang cukup mewah. Namun kebanyakan kompetitor mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya dalam pelayanan yang kurang maksimal, lama dalam menyajikan pesanan, lebih mahal harga yang ditawarkan untuk sebuah pelayanan yang diberikan, lokasinya yang sangat jauh, serta sempitnya lahan parkir. Selanjutnya adalah rencana penjualan. Faktor penjualan adalah hal yang penting untuk diperhatikan, karena disinilah bagaimana kita memperkenalkan produk yang kita jual dan menentukan berkembangnya usaha kita. Sehingga untuk penjualan sendiri dalam segi promosi, saya lebih memilih media sosial sebagai sarana promosi yang akan saya lakukan, serta untuk mengenalkan tempat usaha yang akan saya dirikan. Saya akan membuat event untuk meramaikan kedai kopi saya dengan cara menyediakan peralatan musik untuk bisa ditempati band atau penyanyi yang ingin menaikkan namanya. Selanjutnya adalah rencana keuangan. Pertama adalah sewa gedung 2 lantai 1 unit dengan harga 80 juta. Selanjutnya properti coffee shop 1 unit 250 juta. Perlengkapan dapur 12 juta. Renovasi coffee shop 50 juta. Biaya operasional gaji karyawan dan operasional lainnya selama 3 bulan itu 240 juta. Perlengkapan barista itu 12 juta, perlengkapan makanan dan minuman itu 15 juta. Gaji operasional karyawan, manajer operasional itu adalah 5 juta, asisten manajer 2.500.000, gaji chef yaitu 7 juta, 2 orang, kasir adalah 1.500.000, barista 1 orang yaitu 1.500.000, waitress 2 orang yaitu 2 juta. Jadi total keseluruhannya adalah 678.500.000. Demikian proposal ini kami buat. Semoga terjalin sebuah kerjasama dan coffee shop yang kami dirikan ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa serta bermanfaat bagi sesama. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets